Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya. Oke, kali ini kita masuk ke dalam judul mengapa dia berubah ya? Apa yang menjadi penyebabnya? Oke. Sekali lagi saya ingatkan, ini adalah pembacaan secara general. Jadi pembacaan umum, energi banyak orang belum tentu resonate untuk semua ya. Hanya beberapa saja mungkin yang resonate ya. Kalau ingin resonate untuk kalian sendiri, silahkan personal reading di saya. Chat nomor WA saya untuk mendaftar. Nomor WA-nya ada di bawah video YouTube saya ya. Oke, kali ini kita lihat dulu sosoknya seperti apa dan berubahnya gimana sih ya? Dia berubah seperti apa? Oke. Fokuskan kepada seseorang yang kalian ingin tahu. Mungkin ini seseorang yang berubah. Hubungan apapun silakan ya. Bebas hubungan apapun dan fokuskan kepada seseorang yang kalian ingin ketahui mengapa dia berubah ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe, like, komen ya, LKS katanya. Terima kasih apresiasinya. Dan untuk kalian yang baru saja menemukan video saya, channel saya ucapkan salam kenal dari saya. Selamat datang. Perkenalkan saya Julia Kim dari Kota Malang. Oke. Kita sudah dapat 3. Kali ini kita ambil 9 ya, 9. Fokuskan, kemudian kita nanti baca sama-sama ya. Pastikan kalian masuk ke dalam kisah ini dulu ya. Jadi kalau sudah masuk, mungkin ini bacaan untuk kalian. Kalau tidak masuk ke dalam bacaan ini, jadi ceritanya bukan begini, berarti ini bukan bacaan untuk kalian ya. Oke, sebentar. Saya nggak angkat satu-satu. Saya beda meja ini, nggak seperti biasanya. Saya harus pindah. Oke, yang sudah mendoakan ayah saya terima kasih banyak. Alhamdulillah ayah saya sudah pulang ya dari rumah sakit. Sekarang ada di rumah saya. Maka dari itu saya pindah supaya tidak mengganggu. Pindah meja kerjanya pindah. Oke, sabar ya, sabar dalam pembacaan. Saya ini harus sabar karena saya pun juga nggak mau ngawur, nggak mau ngarang. Oke. Di sini mungkin ada cerita rumah tangga, berpacaran juga ada, hubungan seperti itu. Di mana di sini kalian dibuat bingung ya. Ini sekali lagi ya, energi tarot itu bisa terbolak-balik, vice versa. Antara kalian atau seseorang yang kalian pikirkan, kalian fokuskan. Di sini ada perubahan ya dari seseorang ini. Ini karena dia itu bingung menghadapi satu situasi dan kondisi ya, masih belum jelas apa ini situasi dan kondisinya. Di sini terkait dengan kalau letter ini bisa terkait dengan mungkin dokumen pernikahan seperti itu, atau mungkin ini terkait dengan komunikasi ya, pola komunikasi yang berubah seperti itu. Kemudian di sini menyebabkan kebingungan. Oke. Kemudian di sini ada situasi dan kondisi di mana seseorang ini yang sebelumnya itu apa-apa sama kalian ya, seperti hatinya terkunci sama kalian. Kalian pun juga percaya dan yakin bahwa orang ini nggak mungkin ya, nggak mungkin aneh-aneh, nggak mungkin macam-macam yang kalian kenal adalah orang yang seperti begini gitu ya, nggak mungkin berubah. Tapi berubah ya, kalian sudah yakin sama orang ini. Dan kemudian di sini juga ada seseorang ini berubahnya begini. Orang ini sebelumnya itu orangnya itu bisa menjadi pencerah ya, atau mungkin dalam menyampaikan segala sesuatu masukan ya, saran itu positif gitu ya. Kemudian bisa membuat kalian nyaman, berbahagia ya, bersemangat seperti itu. Kemudian berubah ya. Orang ini ada yang beberapa itu sebenarnya orang rumahan atau mungkin orang yang apa ya, nggak neko-neko. Tapi kemudian kok berubah menjadi aneh ya gitu ya. Ada yang suka keluar ya, suka HP-nya ada rahasia-rahasiaan gitu ya. Ya sehingga
membuat kalian curiga gitu ya. Kemudian di sini yang kalian kenal itu orangnya sebenarnya itu setia. Maka dari itu kalian ada tanda tanya, apakah ada orang lain? Banyak yang seperti ini. Sebenarnya orangnya setia ya. Tapi kalian mikirnya gini, nggak mungkin lah dia ada apa-apa ya di belakang saya seperti itu. Kemudian di sini seseorang ini ada beberapa yang begini. Dulu orang ini tuh kuat ya, kuat. Terus kemudian punya karakter-karakter yang melindungi, terutama untuk melindungi orang-orang yang dia kasihi. Sekarang itu lebih ke cuek atau mungkin apa ya, datar seperti itu ya. Kemudian di sini memang banyak yang merahasiakan sesuatu. Kalian itu curiga orang ini pasti merahasiakan sesuatu, makanya dia berubah ya. Di sini ada yang apa ya? Yang dia rahasiakan karena sikapnya, baik sikapnya atau mungkin perlakuannya kepada kalian itu berubah ya. Ini terkait dengan seorang wanita. Ini bisa kalian ya. Bisa kalian atau mungkin kalian berpikir bahwa pasangan kalian itu ada wanita lain. Nah, seperti itu ya. Kalau kalian wanita ini juga bisa ini kalian ya. Kalau kalian laki-laki, mungkin kalian itu bingung terhadap seseorang wanita ini ya, kenapa dia berubah. Kemudian ini terkait dengan pasangan ya. Yang kemana-mana dulu harus sama-sama, sekarang enggak, bisa jalan sendiri-sendiri seperti itu. Begitu juga dengan kabar. Dulu intens berkabar ya, sekarang berubah. Ada pola-pola yang berubah dalam hal kabar berkabar. Oke, itu ya. Jadi sekali lagi kalian pastikan terlebih dahulu kalian masuk ke dalam cerita ini ya. Kalian berhubungan dengan sosok yang seperti ini perubahannya ya. Jadi ini pola-pola perubahan ya dari seseorang yang kalian fokuskan. Kalau nggak seperti ini jangan dipaksakan. Ini mungkin bukan bacaan untuk kalian, mungkin bacaan untuk orang lain ya, karena ini pembacaan general. Oke, sekarang kita lihat apa sih yang menyebabkan dia itu berubah seperti ini ya? Kita lihat. Kita lihat sama-sama. Ini kalau di TikTok saya mungkin ambil cuplikannya ini. Apa sih penyebabnya dia berubah? Kalau di TikTok tanpa tahu ya, tanpa tahu di sini apa? Perubahannya seperti apa? Ini kalau di YouTube lengkap. Dari apa? Ini apa perubahannya? Kemudian di sini baru dilihat apa yang menyebabkan dia berubah. Oke. Kita lihat sama-sama apa sih yang menyebabkan dia berubah seperti ini ya. Oke. Fokuskan kepada seseorang. Kita ambil beberapa. Oke. Di sini terkait dengan perasaan-perasaan ya, perasaan cinta seseorang ini. Nah, kemudian memang ada banyak keinginan. Ini kursi saya kurang enak jadi tangannya nggak nyampe. Besar banget mejanya. Oke, di sini banyak yang pernikahan ya, dalam hal pernikahan, perubahan dalam yang menyebabkan adalah suatu pernikahan mungkin memang tidak seperti sebelumnya setia dan hanya kepada pasangannya. Di sini penyebabnya adalah pernikahan. Oke, sebentar. Nanti kita baca ya. Oke. Di sini oke. Bentar, saya agak berdiri. Apa yang menjadi penyebab perubahan dia? Di sini memang sebagian besar itu perasaannya berubah memang ya. Perasaannya tiba-tiba memang berubah. Penyebabnya adalah dia sekarang mulai banyak keinginan seperti itu, banyak impian, banyak maunya, mulai banyak maunya. Kalau saya bilang lebih kepada banyak tingkah. Mungkin banyak tingkah, banyak mau. Karena di sini saya lihat maunya ini aneh-aneh gitu loh ya. Mulai aneh-aneh, nakal ya. Kemudian di sini memang ada terkait dengan hubungan yang sudah stabil, tidak selalu pernikahan. Di sini ada hubungan yang tidak stabil.
yang semula stabil menjadi tidak stabil. Karena apa? Di sini ada mulai pikirannya bercabang ya. Yang dulunya setia ya. Kemudian emang ini mulai coba-coba aneh-aneh ya. Membuka pintu hati, jendela hati untuk orang lain seperti itu. Kemudian ya ini mulai tebar pesona ya. Ini orang aneh-aneh nih. Ya, jadi ini sosoknya belum tentu ini baca untuk kalian loh ya. Jangan baper duluan ya. Pastikan dulu bener apa enggak. Oke, di sini orang ini adalah seseorang yang berubahnya disebabkan oleh ingin dihargai ya, ingin mendapat, sudah nggak ada sensasi mungkin ya, cari sensasi yang jelas. Kalau saya bilang versi saya ya cari perkara ya, cari perkara di sini. Kemudian di sini terkait dengan dia merahasiakan sesuatu ya, memang di sini sudah kartunya the journal, di sini the moon ya. Jadi memang sembunyi-sembunyi. Apa penyebabnya? Berarti sesuatu yang dia sembunyikan ya, dia memang menyembunyikan sesuatu sehingga dia berubah ya. Kemudian di sini terkait dengan mungkin pasangan atau mungkin dengan seseorang ya. Pasangan bisa jadi, ini lebih banyak pasangan saya kira. Di sini memang yang menyebabkan dia berubah karena dengan pasangannya itu hubungannya sudah berat menurut dia ya. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang merasa baik-baik aja, hubungannya nggak ada apa-apa. Dia aja yang tukang selingkuh atau tukang aneh-aneh ya, tukang cari perkara. Tapi versi dia bahwa hubungannya ini sudah melelahkan. Ada yang bilang stagnan, sudah nggak ada sensasi. Nah, kemudian cari perkara ini, keinginannya macam-macam. Oke, sekarang saya mau lihat. Saya mau kasih satu kartu. Kartu pesan atau saran untuk kalian yang berada dalam situasi dan kondisi seperti ini. Menghadapi seseorang ya, yang berubah dan kalian penasaran kenapa dia berubah. Ya. Kalau saya sih ya, memang ya, kita nggak bisa bersandar atau menggantungkan sepenuhnya kepada seseorang yang kita cintai lah, taruhlah seperti itu ya, bahwa dia itu akan tetap mencintai kalian. Di dunia nggak ada yang abadi ya. Tuhan maha membolak-balikkan hati, membolak-balikkan perasaan, membolak-balikkan keadaan ya. Mungkin di sini kalian banyak yang kecewa ya, tentu saja kecewa. Kecewanya karena apa? Karena kalian terlalu berharap kepada seseorang, terlalu yakin ya, dan menyandarkan harapan yang terlalu besar kepada seseorang sehingga kalian kecewa. Saat dia berubah ya, kaliannya sedih, stres, kecewa, sakit hati. Ya. Jadi kalau yang namanya kasih ya, cinta kasih ya, itu biasanya ya nggak kecewa. Yang penting kita sudah berbuat baik, positif ya. Apapun yang dilakukan seseorang kita bisa legowo sebenarnya ya. Itu idealnya. Tapi untuk menuju ke sana ya tidak mudah. Kalau ngomong memang mudah ya. Tapi ya pilihannya cuman gini. Pilihannya adalah kalian tetap berharap dan berharap besar terhadap orang ini dan mendapatkan kecewaan, karena belum tentu orang itu kan bisa, Tuhan maha membolak-balikkan hati ya kan. Kalau kalian bersandar sama Tuhan, insya Allah ya mau dia gimana pun ya kalian nggak pernah kecewa ya. Di sini love who you are divine, delightful and deserving of the wonderful thing life has to offer. Ya, di sini kamu harus mencintai diri kamu sendiri. Ya, artinya begini. Kamu kalau terfokus kepada dia terus, marah terus sama dia, kecewa sama dia, akhirnya energi kalian itu habis hanya untuk memfokuskan pikiran dan hati kalian untuk orang ini.
fokusnya bukan ke yang positif tapi ke yang negatif ya. Kalian kecewa ya, kalian marah, kalian sakit hati, sehingga kalian terlupa bahwa kalian juga layak untuk membahagiakan diri, membahagiakan hati ya. Caranya kita membahagiakan diri kita itu bukan dari orang lain ya. Lebih kita sendiri yang bertanggung jawab atas kebahagiaan kita. Selama kita masih berharap seseorang lain ya, di luar diri kita, membahagiakan kita, yaitu dapatnya kecewa. Karena apa? Selagi orang tersebut yang kita harapkan tidak bisa memenuhi harapan kita, ya kita kecewa. Akhirnya apa ya, sakit hati. Makanya ada yang bilang, siapa yang suruh, ya kan? Siapa yang suruh berharap sama orang lain? Siapa yang suruh mencintai orang lain? Kan seperti itu. Ada juga yang kemudian menjawab seperti ini. Kalau dia nggak datang kepadaku, ya, kalau dia nggak ngerayu-ngerayu, dia ngejar-ngejar aku, ya aku nggak mungkin mau sama dia. Ya, enggak. Itu semuanya sudah jalan, ya, sudah jalannya ceritanya hidup yang harus dijalani. Tidak perlu menyalahkan hal-hal di luar diri kita, tapi lebih kepada diri kita ya. Yang penting kita sudah membuat diri membekali atau mengisi hidup kita dengan hal-hal yang positif, yang bernilai positif ya. Untuk yang selebihnya ya, kalau yakin sama ketentuan Tuhan, pasti dapat yang terbaik ya. Sekalipun dari sudut pandang kita itu nggak nyaman ya, kok gini banget ya, tapi jangan lupa Tuhan itu maha tahu, lebih tahu yang terbaik untuk kalian. Oke, di sini sarannya lagi ya, di sini simple acts of kindness energize you and bring happiness to those around you ya. Jadi begini, bagaimanapun dia ya, apapun yang dia lakukan, termasuk perubahan yang terjadi ya, atau perubahan diri dia atau sikap dia terhadap kalian, segala sesuatunya jangan dibikin ribet ya. Kalian harus membuat segala sesuatunya itu menjadi simple acts of kindness. Jadi tanggapilah dengan sudut pandang yang positif ya. Jadi jangan dipikir, walaupun bacaannya seperti tadi ya, kalian jangan mikir dia berubah karena begini dan begitu, tapi dari sudut pandang yang negatif. Cobalah untuk memikirkan hal yang lebih positif, melihat segala sesuatu itu dengan tolak ukur yang positif ya, sudut pandang yang positif terlebih dahulu, supaya ke kitanya juga nggak sakit semua ya. Kalau kita semakin kita negatif, toh yang sakit kita sendiri, belum tentu dia berubah kalau kita sakit, ya kan? Kemudian di sini kalau kalian baik ya, artinya kalau kalian positif ya, kalau diri kalian positif dan kalian menebarkan energi-energi positif di sekitar kalian ya, otomatis yang datang ke kalian pun juga hal-hal yang baik seperti itu. Oke, lanjut ya. Di sini demonstrate love ya, find out what is important to those you love and act on it. Jadi begini. Jadi kamu itu nggak perlu stalking. Ini ada beberapa yang stalking, ingin tahu apa sih yang dirahasiakan, kenapa sih yang membuat dia berubah. Mungkin kalian hack atau sadap HP dan lain sebagainya ya, karena ingin tahu, find out what is important to those you. Jadi those you love. Jadi yang perlu kalian lakukan itu, kalian boleh mencari tahu, tapi mencari tahu yang membuat kalian itu mencari tahu dengan cinta, dengan kasih ya, bukan dengan kecurigaan, dengan negative thinking. Boleh mencari tahu ya kebenaran akan sesuatu, atau kalian kepo, tapi untuk hal yang positif ya. Paling tidak ya kalian lebih positif dulu ya. Sehingga kalau kalian itu mencari tahu atau tahu kebenaran di balik perubahan dia, kalian itu sudah bisa menyikapi dengan bijak gitu loh ya. Oke, di sini do something for someone, give your attention to another ya. Jadi di sini kalau memang orang ini berubah, kalian perlu melihat diri kalian dulu ya. Apakah kalian pun juga berubah gitu loh. Jangan selalu melihat keluar dulu ya. Dia berubah sih gini. Apakah kalian juga tidak berubah? Apakah kalian juga tetap baik, tetap manis ya, seperti dulu,
seperti dia dulu ya. Jadi jangan terlalu melihat ke dia dulu, tapi lihat ke diri kalian ya. Do something for someone. Jadi kalau kalian ingin dia berubah atau kalian ingin dia kembali baik ya, kalian pun juga harus baik kepada dia. Ini pesannya kartu loh ya, bukan dari saya pribadi ya, sesuai dengan kartu. Jadi saya kira itu aja pembacaan saya dari awal tadi adalah apa perubahan dia, yang kedua adalah apa penyebab dia berubah, kemudian bagaimana saran dari kartu tarot untuk kalian menghadapi orang yang berubah ini. Oke, saya kira itu aja. Terima kasih apresiasinya, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye bye.